Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kiki Yudamara, NIM A1 2018 11556, kelompok 4623. Di sini saya akan menjelaskan tugas akhir data mining dengan berjudul Program Klasifikasi Naive Bayes. Pertama, saya akan menjelaskan kris TM-nya, yaitu pertama, setiap negara pasti memiliki suatu data tertentu dari warga negaranya dalam jumlah besar, dan data tersebut tidak bisa diuraikan secara manual karena jumlahnya yang luar biasa banyak. Oleh karena itu, solusi menguraikan dan mempermudah proses analisis data tersebut maka dibutuhkan teknik data mining. Data yang akan dianalisis adalah data adult census income. Di sini saya datanya dicari di website yang memuat atribut seperti ini. Atributnya ada age, worthless, education, dan lain-lain seperti ini. Data ini masih belum bisa dijadikan analisis karena datanya belum dilakukan proses data mining, jadi datanya masih mentah, jadi belum bisa dijadikan analisis. Dan tujuannya yaitu untuk mengklasifikasi data tersebut ke dalam metode Naive Bayes agar bisa dilakukan analisis. Pemahaman data yang dikumpulkan yaitu seperti ini tadi yang dijelaskan, the age, dan data ini pasti kan harus dicari ya, harus dilihat dulu apakah data ini masih ada yang missing value apa enggak. Jadi untuk menghindari datanya kosong, jadi data yang kosong itu akan dicari nilai rata-ratanya atau nilai modusnya gitu, biar enggak kosong. Selanjutnya, persiapan dataset. Tadi datasetnya namanya dan berformat CSV, dan kurang lebih datanya lebih dari 10.000 raw. Jika datanya lebih banyak maka akan hasilnya lebih bagus. Kira-kira seperti ini review datanya. Nah, permodelan ini yaitu menggunakan klasifikasi Naive Bayes. Tapi sebelum masuk ke Naive Bayesnya, kita perlu mencari missing value-nya dulu untuk menghindari nilai-nilai kosong. Jadi akan nilai yang kosong tadi diisi dengan nilai rata-rata atau nilai-nilai modus itu, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah itu yaitu penyesuaian, disesuaikan atribut yang digunakan dan tidak digunakan. Jadi di programnya akan disesuaikan atribut mana yang dipakai dan mana yang tidak dipakai. Dan yang ketiga yaitu menskala nilai dari atribut tersebut agar dapat menyesuaikan dengan metode. Jadi agar menyesuaikan dengan metode Naive Bayesnya, biar nggak terlalu besar nilai-nilai yang outputnya gitu loh. Nah, habis itu baru masuk ke Naive Bayesnya. Nah, rumus dasar Naive Bayes yaitu seperti ini, kurang lebih seperti ini. Lanjut, kita evaluasi, yaitu metode Naive Bayes ini merupakan salah satu metode dalam data mining yang cukup optimal karena tingkat akurasinya yang tinggi dan mudah diaplikasikan, dan cocok dengan data yang bersifat kategorikal ya. Kelebihan dari Naive Bayes yaitu seperti ini. Kelebihannya bisa lanjut, dan kekurangannya seperti ini. Ya, kalau kekurangannya misalkan kondisinya adalah 0, maka apabila probabilitasnya maka bernilai 0 juga. Jadi di sini sangat krusial banget jika ada nilai-nilai yang bersifat yang 0 tadi. Ya itu, lanjut deh, yaitu penerapannya yaitu penerapan metode Naive Bayes ini yaitu untuk mengklasifikasikan income seseorang
dan membantu suatu instansi pemerintah dalam memantau keadaan ekonomi. Jadi biar pemerintah itu apa sih yang sedang terjadi ekonomi di suatu wilayah gitu. Nah, selanjutnya klasifikasi naive Bayes diharapkan membantu sebuah instansi melakukan proses analisis data. Ya, jadi kan tadi datanya kan masih mentah, jadi kita olah biar bisa dibaca sama dilakukan analisis yang lebih lanjut gitu loh. Dan yang ketiga yaitu membantu instansi dalam melakukan proses, yaitu proses-proses seperti pembagian bantuan sosial maupun yang lain-lain. Jadi data itu biar ya udah. Sekarang akan dilanjutkan ke programnya. Programnya seperti ini. Nah, seperti ini programnya. Pertama, biasa kita melakukan import pandas dulu, pandas sama NumPy. Terus ada matplotlib yang digunakan untuk menggunakan plot-plot pada ini. Terus ada Seaborn. Ya, pertama yaitu mengimport datanya dulu, yaitu datanya namanya adult CSV. Kita importkan dulu pdriot dan disimpan ke df, dan ini df ini print ya, kayak print, tapi printnya cuma di awalnya aja gitu, di atasnya aja 0 sampai 4. Nah, lanjutnya ada lanjutnya ada save, ada deskripsi ini seperti ini deskripsinya. Nah, infonya seperti ini. Infonya memuat yaitu tadi atributnya. Ada income, body income seperti ini. Terus ini apa tadi, jenis kelamin lah, ini negara apa namanya, iya negaranya gitu ya. Ada banyak. Oh ya, tadi belum lihat datanya, itu datanya ini kurang lebih ada banyak gitu ya, lebih banyak kan lebih baik. Ini apa ya, hasil datanya gitu. Nah, lanjut itu work class ini dan ini. Nah, sekarang akan membuang atribut yang enggak dibutuhkan. Itu atribut yang akan dibuang yaitu education sama fnlwgt akan dibuang dan akan di print ini. Nah, udah dibuang. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses missing value-nya. Di sini kan missing value-nya di datanya yaitu berbentuk tanda tanya. Jadi tanda tanya itu akan diisi dengan nan terlebih dahulu. Ini maksudnya apa? Nama nan dulu. Nah, sudah. Nah, dan ini hasil missing value-nya. Di word class ada missing value sekitar segini, 1800-an dan 500 begini. Dan selanjutnya kita akan memasuki proses, yaitu kan tadi kan udah dirubah tuh apa namanya, tanda tanya menjadi nan. Sekarang nannya itu akan dirubah lagi menjadi nilai yang lebih pasti gitu loh, nilai rata-ratanya dari word class tadi. Nah, udah di ini, udah kita lanjut dan hasilnya 00 lah ya. Nah, kita akan lanjut ke label encoding. Label encodingnya yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kurang lebih ada 7. Di sini akan di print
breadnya di atasnya aja. Tadi kan di sini ada missing value, tanda-tanya itu missing value. Kita sudah ganti dengan nilai rata-ratanya 3 ya. Nah, udah. Ya, ini grafiknya. Ini. Grafik income sama grafik ini apa ya? Status-statusnya. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan buang atribut income menjadi atribut income yang di X, yaitu dibuang dulu yang di X dan akan diinputkan ke nilai Y atribut income tersebut akan diinput ke nilai Y. Nah, setelah itu kita masuk ke train test splitnya, yaitu pertama ya biasa sklearn model import model selection begini. Train test split yaitu ada train, x-test, y-train, y-test ya. Jadi data x-train ini semua itu bermuat sekitar 0,2 berarti sekitar 80% data yang akan dimasukkan ke X-train tersebut. Nah, sekarang masuki ke proses ini processing, jadi standard scalar. Jadi nilai-nilai yang besar-besar akan di skala. Di skala dulu diperkecil, selanjutnya ke naive biasnya ya. Nah, naive bias seperti ini, bias lebih seperti ini, terus import lagi ada classification, konvolusi matrik, dan akurasi skor. Udah ke itunya. Terus di sini akan proses ke hasilnya, yaitu print ya. Jika di print seperti ini, nilai akurasinya kurang lebih 80% ya, 80%, dan nilai matriknya yaitu confusion matriknya yaitu 4725 dan 241. Nah, kurang lebih seperti itu. Jika memang ada kesalahan kata atau memang penjelasan kurang dimengerti, mohon maaf karena ya seperti ini. Terima kasih. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.